Terdakwa Kuat Ma'ruf mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa kepadanya dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Dalam eksepsinya, Kuat menilai dakwaan jaksa tak lengkap karena tidak menjelaskan secara rinci soal peristiwa di Magelang. Melalui kuasa hukumnya Irwan Irawan, Kuat menceritakan kronologi di Magelang. Disebutkannya Brigadir C keluar mengendap-endap dari kamar Putri, kemudian Kuat mengejar Brigadir C. Saat mengejar Brigadir C, Kuat mendengar teriakan ART Susi. Kuat kemudian berhenti mengejar Brigadir C dan mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Pernyataan itu disampaikan Irwan saat membacakan eksepsi pada Kamis lalu. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf menyebut kliennya membawa pisau karena Brigadir C memiliki senjata api. Pisau tersebut kemudian terbawa sampai ke Jakarta. Menurut kuasa hukum Kuat, pisau dapur tidak dapat disandingkan dengan senjata api saat keributan di Magelang. Karena alasan tersebut, Kuat kemudian meminta agar majelis hakim membebaskan dari seluruh dakwaan jaksa. Di dalam uraian peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa di dalam surat dakwaan, tidak ada satupun penjelasan fakta yang menerangkan lengkap dan jelas peran terdakwa dalam perbuatan tindak pidana. Bahwa jaksa penuntut umum sungguh sangat keliru dengan logika yang melompat dalam menyusun dakwaannya. Hal tersebut terlihat jelas pada halaman 8 alinea kedua surat dakwaan yang kami kutip sebagai berikut. Kemudian saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 1 dan mengajak saksi Riki Rizal Wibowo ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri, sedangkan terdakwa Kuat Ma'ruf yang sebelumnya sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas selempangnya yang sewaktu-waktu dapat digunakan apabila korban Nofriansyah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Selanjutnya terdakwa Kuat Ma'ruf tanpa disuruh langsung menghidupkan kembali Lexus nomor polisi LMB1 MAH. Lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Lalu saksi Riki Rizal Wibowo sebagai pengemudi, terdakwa Kuat Ma'ruf dan saksi Rizat Eliezer Pudihang Lumiu sudah berada di dalam mobil. Padahal saksi Riki Rizal Wibowo dan terdakwa Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Bahwa jaksa penuntut umum hanya berasumsi dan tidak cermat di dalam dakwaan yang menyimpulkan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sedangkan dalam uraian sebelumnya, jaksa penuntut umum tidak pernah menerangkan kapan, di mana, dan dari siapa terdakwa Kuat Ma'ruf mengetahui adanya rencana atau niat untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kesalahan jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan terhadap Kuat Ma'ruf semakin fatal ketika jaksa penuntut umum dalam dakwaannya kemudian menyimpulkan karena terdakwa Kuat Ma'ruf pada saat itu tidak kembali ke Magelang, maka terdakwa Kuat Ma'ruf telah memenuhi unsur melakukan perbuatan pidana. Hal ini jelas sangat menggelikan. Bagaimana mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf yang notabene sebagai asisten rumah tangga memiliki inisiatif sendiri melakukan kegiatan tanpa persetujuan dan atau perintah atasannya saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Bahwa alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah tentunya akan jelas terlihat apabila dakwaan jaksa penuntut umum cermat, jelas dan lengkap, termasuk menerangkan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang yang menjadi alasan terdakwa Kuat Ma'ruf membawa pisau buah di rumah Magelang yang kemudian terbawa sampai dengan ke Jakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.